dasku mumet, dasku piye, dasku mumet, dasku piye, dasku mumet, dasku piye, dasku ngeluh, dasmu piye. Ngeluh. Semangat kamu. Ini persiapan mau untuk melengsarkan Mas Gibran ya. Kepalanya udah pelontos ini. Si Mbak ini goyangnya hebat juga ya. Ternyata punya bakat yang terpendam ya. Asik, goyang. Buset. Lo. Iya toh. Hati-hati. Bus Faisal Segaf Utai Sali. Ini toki gerung, toki terung. Kami taris. Ini Tanis Tas Edan. Toki gerung, toki terung. Ini Tin Tamtudin. Tesli Tarun. Ini Koi Kurio. Wow, pada jago-jago main musik, pelihara domba, hebat ya mereka ini. Selain mereka pintar ngebacot. Asik. Mantap. Hati-hati Mbak. Udah bisa terbang ya. Loh. Mobil apa nih kayak roti? Kami nanti jadi penasihat ya. Siap Mas. Oh, ini lagi menyusun kabinet ya. Kabinet porak-poranda. Mbak Amin sehat? Sakit jiwa? Jadi sakit jiwa. Berarti harus diperiksa dulu dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Ada aja. Ada gak nih dokter yang mengusulkan? Waktu pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin, saya paling Nanti setelah salut ini ya. sama si Mbah itu loh yang sampai berdiri dan tepuk tangan, yang katanya tanggal Ini si Mbahnya 21 ngapain ini? Oktober mau menjebol. Rangga Plongo aja di atas. Ini sudah tanggal 22 Oktober, sudah jebol belum gawangnya si Mbah? Mudah-mudahan Banyak lagi si nyasar Mbah itu di gedung semakin MPR. sadar bahwa apapun yang terjadi harus legowo, bahwa presiden dan wakil presiden itu sudah dilantik dan akan bekerja untuk 5 tahun
depan. Sebaiknya jangan mengganggu lagi ya Simba. Nanti kasihan seperti kemarin jenengan itu kelihatan gimana gitu. Mas Gibran, ini baru Wah, satu ini ya, hari teman-teman. pelantikan loh jadi wapres. Langsung Kok udah kerja sih Mas? Cepet banget sih. Nanti ada yang iri lagi deh. Ngopi dulu Mas Gibran, nyantai dulu. Iya, Jangan langsung kok kerja. Ini yang dinamakan buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Nggak kebanyakan Jatuh omon-omon. tidak jauh dari Kerja aja pohonnya. udah langsung. Bodo amat orang mau bilang apa. Yang penting gue kerja. Anak muda tunjukin taringnya. Menyala Mas Gibran. Selamat bekerja, bungkam semua mulut-mulut mereka yang meremehkanmu Mas Gibran. Didikan Pak Jokowi memang gak main-main guys. Ya buktinya ini ya. Mungkin Pak Jokowi bilang gini, gak usah dengerin orang menghina kita. Biarin aja betul. mereka, capek nanti capek sendiri. Kita buktikan dengan kerja. Kita bangun Indonesia ini menjadi negara besar. Sekali lagi selamat bertugas dan bekerja untuk rakyat Indonesia Mas Gibran. Mohon maaf nih Mas Gibran ya. Siapa yang menyuruh Mas Gibran langsung kerja? Ya minimal Mas Gibran nyantai dulu ke, istirahat Ngopi dulu, dulu, kek. tidur dulu. Kenapa langsung tancap gas? Ingat loh, anak-anak abah masih pada tantrum, masih pada belum nerima Mas Gibran dilantik jadi wakil presiden. Terus ada yang bilang juga, kenapa Mas Gibran di hari pertama langsung masuk gorong-gorong? Kata anak abah nih, wah ini mah gorong-gorong jilid 2. Apalagi di berbagai berita ditulis Mas Gibran di hari pertama langsung belusukan ke proyek MRT Jakarta. Nih, mereka para anak abah belum siap Mas Gibran mendengar kata belusukan. Jadi ketika mendengar kalimat tersebut, mendengar kata-kata belusukan, anak Stres abah langsung sendiri. teringat ke Bapak Mas Gibran. Jadi kasih napas dulu lah para anak-anak abah. Dokter Tifa, sebenarnya Kenapa lagi nih, apa Dokter sih Tifa? dokter masalah Brengsek. dokter sama Pak Jokowi dan keluarganya gitu? Guys, lu lihat ya guys ya, ini adalah merupakan updatean Dokter Tifa di sosmednya. Dokter Tifa mengucapkan Kok mukanya selamat di blur kepada Pak Presiden ya, Pak Presiden atas pelantikannya kepada Pak Prabowo. Tapi, lu lihat guys, kenapa wajah Mas Gibran di blur, Ibu? Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket. Pak Prabowo presidennya, Mas Gibran ini wakilnya, sudah satu paket mereka, tidak bisa dipisah-pisah. Gitu ya. Jadi nih guys, kira-kira apa sih ya alasannya Dokter Tifa ini kayaknya nggak suka banget sama Pak Jokowi dan keluarganya. Padahal udah jelas-jelasnya ya, Mas Gibran ini dilantik sebagai wakil presiden itu sah secara undang-undang. Tidak ada Iya. hukum yang nanti akan membatalkan Mas Wapres ini sebagai wakil presiden terpilih. Mereka udah jadi nih, barang ini udah jadi. Kenapa lagi Dokter Tifa? Atau Dokter Tifa pengen gantiin Mas Gibran jadi wapres gitu? Lu deh ya guys ya, lu yang isi alasannya di kolom komentar. Kenapa nih kira-kira Dokter Tifa gitu ya? Dokter Tifa sehat-sehat, panjang umur ya Dokter Tifa ya. Mas Gibran benar-benar meniru gaya dan cara kerja ayahnya, Pak Jokowi. Kerja, kerja, kerja. Ikhlas mengabdi untuk bangsa dan negara. Satu hari pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Mas Gibran langsung tancap gas. Luar biasa. Ya, hari ini setelah menghadiri acara pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana, Mas Gibran langsung mengunjungi proyek-proyek infrastruktur. Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Budi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Teguh Setiabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari stasiun Monas ke stasiun Tamrin yang ini merupakan proyek MRT fase 2 Lintang Selatan dan Utara, Bundaran HI sampai kota. Itulah yang ditunjukkan oleh Gibran. Mas Gibran sebelumnya
juga menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Luar biasa. Dan tentu saja ini bagian dari pembelajaran Mas Gibran. Butuh waktu, butuh proses untuk menjadi seorang pemimpin sejati, pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar profesional, benar-benar hanya mementingkan untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat Indonesia. Ya, saya yakin Mas Gibran tahu betul bagaimana suara-suara negatif, terutama dari para pembenci, pengkritik, yang tentu saja masih belum menerima kehadiran sosok Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saja Mereka yang tidak tukang mau nyinyir untuk itu. memasang foto Mas Gibran bersanding dengan Pak Prabowo, atau disandingkan foto Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi wajah Mas Gibran dibuat blur, artinya tidak terlihat. Tetapi sekali lagi, Mas Gibran meniru jejak langkah dari sosok ayahandanya Pak Jokowi yang 10 tahun ini terus dihina, dicaci maki, dicemooh, menganggap Pak Jokowi tidak bisa apa-apa, plonga-plongo, dungu, tidak layak menjadi presiden. Tetapi Pak Jokowi fokus dengan kerja, ikhlas untuk membangun negara ini. Dan biarlah sejarah yang akan mencatatnya. Biarlah masyarakat, rakyat yang akan menilai bagaimana kinerja, bagaimana perjuangan, bagaimana pengabdian yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi juga menasihatkan hal yang sama kepada Mas Gibran. Pokoknya fokus kerja, sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan amanah yang diberikan. Lakukanlah. Tidak usah peduli dengan orang-orang yang selalu memandang negatif, orang-orang yang selalu mencemooh, orang-orang yang selalu melihat diri Pak Jokowi, diri Mas Gibran itu adalah musuh, adalah lawan yang selalu harus diserang. Tetapi Pak Jokowi, Mas Gibran akan fokus kepada orang-orang yang masih tulus mencintainya. Karena lebih banyak orang yang benar-benar mencintai, benar-benar mengharapkan dari kinerja, dari tanggung jawab yang dilakukan oleh Mas Gibran. Karena saat ini Mas Gibran sudah diberikan amanah yang besar menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Itu butuh proses, dan Mas Gibran saat ini terus belajar. Beliau masih sangat muda, sehingga dengan energi yang luar biasa, dengan kelincahan, dengan kemampuan, Mas Gibran saya yakin akan menyesuaikan dengan cepat bagaimana sebenarnya peran dan tugas sebagai seorang wakil presiden yang tentu saja memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, bukan hanya sekadar menjadi pelengkap dari Presiden Pak Prabowo. Saya yakin Mas Gibran sudah belajar banyak dengan ayahnya Pak Jokowi. Pastilah. Pak Jokowi hanya diam ketika dicaci maki, dicemooh, dihina. Beliau fokus untuk kerja, melayani rakyat yang masih mengharapkan atas kiprah dan kinerjanya. Pak Jokowi tidak pernah membalas setiap hinaan, cacian, bahkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan cenderung menyerang pribadi, menyerang esensi harkat martabatnya sebagai sosok manusia. Pak Jokowi hanya diam, pasrah. Yang penting beliau tidak melakukan kesalahan, tidak berusaha membuat dendam orang lain. Beliau hanya mengabdi, beliau hanya bekerja, berjuang untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu bahagia dan sejahtera. Dan ini terbukti di akhir pemerintahan Pak Jokowi, di akhir masa kepemimpinannya. Beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden,
tetapi masyarakat, rakyat Indonesia luar biasa menyambut Pak Jokowi. Tak sedikit mereka yang terharu menangis bahwa menyaksikan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi akan selalu dirindukan, dikangeni. Jadi menurut saya, teruslah fokus Mas Gibran, teruslah bekerja. Saya yakin nanti waktu akan mengubah semuanya. Mereka para pembenci barangkali akan terus membenci Mas Gibran, membenci Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka sedang berhadapan dengan orang besar, dengan orang baik. Saya yakin masyarakat Indonesia melihat sosok Mas Gibran, pada hakikatnya mereka sedang melihat sosok Pak Jokowi. Maka mereka akan antusias, mereka akan mengapresiasi, mereka akan hormat, mereka akan menghargai Mas Gibran. Karena di belakangnya ada sosok nama besar, sosok legenda, sosok Pak Jokowi. Ya, teman-teman, salah satu cara untuk menjawab kritikan, salah satu cara untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran dari para barisan sakit hati, yaitu diam dan bekerja. Itulah yang pernah dan sudah dilakukan oleh sang ayah Bapak Joko Widodo. Jadi saya kira yang dilakukan Gibran saat ini benar-benar seperti meniru. Bukan meniru ya. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Inilah yang dibuktikan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana video parodi lucu disajikan buat para pemirsa semuanya ya. Jadi video parodi tentang Amin Rais ini lucu sekali. Pastinya teman-teman ngakak ya kalau nonton video ini. Karena dibuat untuk menghibur, bukan untuk mencaci maki ataupun merendahkan ya teman-teman, tapi untuk hiburan. Dan teman-teman yang suka video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, karena videonya keren banget, lucu banget. Dan ada juga di akhir ada tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang Gibran Raka Buming Raka, yang mana Gibran setelah dilantik itu banyak orang yang mencaci maki dan mendapatkan tanggapan dari para netizen ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.